Hai, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini aku punya berita penting karena aku barusan dapat artikel bagaimana kita bisa lolos tes di perusahaan tambang yang kita inginkan. Artikel ini aku dapat dari duniatambang.co.id. Kalian bisa langsung buka juga di situs tersebut. Buat kalian para pencari kerja tentu ingin secepatnya diterima di perusahaan impian. Namun terkadang kalian tidak memperhatikan hal-hal yang seharusnya dilakukan untuk memperbesar peluang diterima di perusahaan tersebut. Nah, di sini ada 9 trik yang dapat dilakukan supaya memperbesar kemungkinan kita diterima di perusahaan tersebut. Yang pertama adalah kenali perusahaan impianmu atau perusahaan yang akan kamu daftar. Mungkin pepatah ini juga yang berlaku untuk urusan melamar pekerjaan. Jadi kalian harus mengerti nih, perusahaan yang akan kalian daftar ini bergerak di bidang apa, misalkan tambang batu bara kah, nikel, emas, ataupun di perminyakan gitu ya. Serta tahu visi dan misi dari perusahaan apa yang akan didaftar. Nah, kesalahan fatal bagi pelamar adalah tidak mengenal profil perusahaan. Ya, mengenal perusahaan itu gampang ya, gampang-gampang susah juga sih. Bisa kita ambil di informasi digital, contohnya di website. Nah, ketika perusahaan tidak punya website, kalian bisa nanya nih ke orang-orang yang ada di sekitar ataupun orang yang sudah bekerja di situ. Bagaimana profilnya, terus pokoknya tentang pekerjaan tersebut lah. Yang kedua, persiapkan CV. CV menjadi cerminan ataupun tolak ukur pertama seorang recruiter untuk meloloskan sobat ke tahap berikutnya nih. CV bisa menjadi sumber informasi utama yang dicari oleh orang yang merekrut. Karena di dalam CV terdapat informasi mengenai data pribadi, pengalaman kerja, pengalaman organisasi, dan pencapaian lainnya yang membuat si pencari pekerja itu tertarik. CV yang dibuat haruslah simple ya, tidak lebih dari 2 lembar karena akan menyulitkan juga untuk membacanya. Terus fontnya juga harus bagus. Yang ketiga, surat lamaran. Surat lamaran merupakan surat yang ditujukan kepada perusahaan terkait ketertarikan kita dengan suatu posisi yang dibuka di perusahaan tersebut. Surat lamaran biasanya berisi tentang kenapa kita tertarik dengan posisi yang sedang dibuka. Surat lamaran biasanya ditulis dengan kata-kata yang sopan, tidak bertele-tele sehingga sang pembaca, dalam hal ini recruiter, langsung mengetahui maksud dan tujuan dari lamaran tersebut. Surat lamaran biasanya selalu dikirim bersama CV, jadi harus diingat melampirkan surat lamaran ketika mengirimkan CV ya. Yang keempat, gunakan email dengan bijak. Hal pertama yang diperhatikan dalam mengirim email, yang pasti pertama adalah email yang akan kita tuju gitu ya, email si recruiter atau orang yang mencari karyawan gitu ya. Tapi yang tidak boleh dilupakan juga, email kita ini harus bagus, dalam artian tidak lebay ataupun tidak alay gitu ya. Contohnya nggak ada email Susilo ganteng gitu misalkan, ya email dibuat aja sesuai dengan nama kita. Misalkan nama kita Agus Suparman, ya udah agussuparman@gmail.com ataupun @yahoo.com. Kalian juga harus memastikan di dalam body email terdapat nama dan posisi yang dilamar. Hal ini diperlukan supaya mempermudah untuk mengelompokkan berkas sesuai dengan posisi. Yang kelima, waktu pengiriman surat lamaran. Hal ini mungkin sangat jarang diperhatikan oleh sobat tambang. Namun, jika kita lihat lagi, waktu pengiriman juga memiliki andil besar dalam kaitannya dengan sobat diterima atau tidak. Pasti pernah mendengarkan the right man on the right place and time. Ya, ini berlaku untuk sobat ketika mengirim email ke recruiter. Waktu tepat mengirim email adalah jam 7 sampai jam 8 karena pada saat itu mereka sedang membuka email gitu ya. Kalau kalian ngirimnya lebih dari jam 1 siang, maka tidak akan dibaca atau akan dibaca pada esok harinya. Yang keenam, psikotes. Setelah mengirimkan lamaran kerja, apabila keterima pada tahap selanjutnya akan dilakukan psikotes atau tes psikologi. Nah, tes psikologi ini bertujuan untuk menilai kemampuan mental dan pencapaian kepribadian dan juga fungsi neurologis seorang kandidat. Hasil tes tersebut kemudian dijadikan sebagai rujukan untuk membuat keputusan dari orang yang mencari karyawan. Banyak macam psikotes yang biasa dilakukan psikolog, tergantung dari vendor yang melaksanakan psikotes. Sobat bisa melihat beberapa contoh psikotes yang ada di channel ini juga yang sudah pernah aku upload ya. Yang ketujuh, wawancara adalah kunci. Setelah menyelesaikan tahapan psikotes, biasanya sobat akan melaksanakan tahapan interview. Biasanya perusahaan melaksanakan 2 tahapan interview yang juga bisa lebih sih, tergantung dari kebutuhan. 2 tahapan ini adalah interview HRD dan interview user. Nah, untuk interview kalian bisa lihat di salah satu video aku juga, nanti aku kasih link di bawah. Yang kedelapan, fisik juga penting.
Fisik itu artinya kita mempunyai kondisi tubuh yang prima. Ini nanti tesnya adalah berupa MCU. Nah, lagi-lagi ini juga sudah aku pernah bahas di video aku sebelumnya. Nanti aku kasih link juga di bawah. Yang kesembilan, perbanyaklah berdoa. Ketika sudah melakukan semuanya yang terbaik, kita menyerahkan kepada Tuhan apapun keputusannya. Yang penting usaha haruslah diiringi dengan doa serta restu orang tua. Percaya saja kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Kita juga harus meminta restu kepada orang tua sehingga apa yang kita impikan dapat dicapai. Demikian artikel yang aku dapat dari duniatambang.co.id. Kalian nanti bisa membaca selengkapnya, aku kasih link di bawah. Semoga kalian bisa cepat bekerja di perusahaan yang kalian impikan. Jangan lupa subscribe video ini, bagikan juga serta kasih like. Dadah, selamat bertemu di video selanjutnya.